Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Razizi yang akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Studi Analisis Aplikasi Quran Surat Al-Muzammil ayat 4, Kajian Living Quran, Praktik Tartil Membaca Al-Quran di Pondok Pesantren Asy-Syekhoni. Oke, langsung saja. Penelitian ini dilatar belakangi dilaksanakan berdasarkan survei lapangan Pondok Pesantren Asy-Syekhoni Nganjuk. Kaitannya dengan penelitian ini, pondok ini menitik beratkan pada keunggulan membaca Al-Quran dengan tartil yang selaras dengan fokus pada penelitian ini. Jika mengacu pada hasil penelitian Kemenak tahun 2019 terkait kemampuan baca tulis Al-Quran, mahasiswa di 14 UIN di Indonesia, nilai indeks tertinggi dipegang oleh UIN Malang yang memperoleh nilai indeks 3,94 dari 1 sampai 5, dan terendah didapat oleh UIN Pekanbaru dengan indeks 1,86. Hal ini cukup menunjukkan bahwa perbaikan pada kegiatan membaca Al-Quran merupakan suatu hal yang penting. Kemudian rumusan masalah. Di sini terdapat 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana latar belakang dan pembentukan tradisi tartil membaca Al-Quran di Pondok Asy-Syekhoni. Kemudian yang kedua, bagaimana pemaknaan santri Asy-Syekhoni dalam tradisi tartil sebagai pengaplikasian Al-Muzammil ayat 4. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara sistematis terbagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu orang-orang akan lebih memperhatikan dalam membaca Al-Quran dan mengetahui pentingnya membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Kemudian penelitian ini juga berguna sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian secara praktis, penelitian ini juga berguna untuk memperkenalkan dalil mengenai perintah membaca Al-Quran dengan tartil, sehingga santri lebih paham atas dalil kegiatan yang biasa dilakukan di pondok pesantren tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang saya kumpulkan, kebanyakan membahas mengenai bagaimana metode tahsin sebagai cara mengatasi problematika kurangnya kemampuan dalam membaca Al-Quran. Selain itu, penelusuran terhadap penelitian Living Quran yang dilakukan penulis belum ada yang membahas tartil dengan berpijak pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Maka bisa disimpulkan dari berbagai penelitian tidak ada yang membahas terkait aplikasi ayat ini secara praktis dalam praktik tartil, khususnya di Pondok Pesantren Asy-Syekhoni. Selanjutnya adalah kerangka teori. Penelitian ini menggunakan teori social contraction of reality, yang mana teori ini muncul dari sebuah pertanyaan akibat dominasi 2 paradigma filsafat, yaitu empirisme dan rasionalisme. Melalui konsepsi sosiologi pengetahuan, pada akhirnya Berger berhasil menjawab pertanyaan dengan rumusan kenyataan objektif dan kenyataan subjektif. Kemudian teori ini mengandung 3 unsur penting, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Yang pertama, eksternalisasi. Proses eksternalisasi adalah pencurahan kegiatan yang terus-menerus dari manusia terhadap dunianya, baik yang berupa fisik maupun mental. Manusia juga menciptakan nilai-nilai dan norma yang dengannya mampu menciptakan makna dan pola perilaku yang meregulasi kehidupan baik secara sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Dengan kata lain, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan ciptaan manusia yang sekaligus menciptakan pola perilaku manusia. Kemudian teori ini penulis gunakan sebagai sudut pandang dalam melihat bagaimana santri Pondok Pesantren Asy-Syekhoni mengalami proses eksternalisasinya dalam praktik membaca Al-Quran di pondok tersebut. Sebab jika mengacu pada Quran Surat Al-Muzammil ayat 4, membaca Al-Quran dengan tartil merupakan suatu hal yang disunahkan. Namun penggunaan praktik pembacaan tartil sebagai metode tahsin merupakan hal yang berbeda dan merupakan bentuk eksternalisasi dari maksud Quran Al-Muzammil ayat 4. Kemudian yang kedua adalah objektivasi. Objektivasi merupakan momen di mana hasil kegiatan manusia menyatakan dirinya sebagai realitas objektif yang harus dihadapi penciptanya sebagai suatu hal yang berbeda di luar dan bersifat memaksa. Dengan ini proses penulis ingin melihat bagaimana proses pelaksanaan dalam praktik membaca Al-Quran di Pondok Asy-Syekhoni yang berasal dari pemahaman manusia akan Al-Quran menjadi kenyataan objektif dan terlembaga menjadi sebuah tradisi yang datangnya santri dipaksa untuk melakukannya.
yang dengannya santri dipaksa untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah internalisasi. Pada tahap ini manusia melakukan penyerapan kembali realitas yang sama dalam kesadaran subjektif. Dengan proses ini akan muncul bagaimana respon manusia terhadap sesuatu kegiatan yang sudah terobjektivasi ke dalam dirinya. Dengan ini penulis akan melihat bagaimana tradisi praktik taktil dalam membaca Al-Quran di Pondok As-Syekhoni dimaknai oleh para santri. Dengan ketiga proses yang ada dalam triad dialektik Peter L. Berger, ini akan menjadi pisau analisis bagaimana suatu tradisi atau perilaku keberagaman bisa eksis dan mengakar kuat dalam satu kelompok. Yang dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren As-Syekhoni Kabupaten Nganjuk. Dengan ini penulis ingin menganalisa bagaimana konstruksi pengetahuan para santri mengenai praktik taktil membaca Al-Quran. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan melihat dan menanyakan langsung ke Pondok Pesantren As-Syekhoni mengenai bagaimana pengaplikasian Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 pada praktik taktil di Pondok Pesantren tersebut. Kemudian sumber data. Sumber data dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari santri serta ustadz di Pondok Pesantren As-Syekhoni, karena mereka sebagai informan penting yang berhubungan langsung dengan penelitian yang penulis lakukan. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari sumber literatur, yaitu buku The Social Construction of Reality, kemudian penelitian ilmiah, jurnal, artikel, dan lain-lain. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Karena jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama, observasi, yaitu kegiatan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dengan mencatat, mereka memotret segala kegiatan yang akan diobservasi guna menemukan data analisis. Yang kedua, wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau literatur yang bersangkutan baik berupa artikel, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah analisis data. Data yang sudah terkumpul melalui beberapa teknik di atas perlu dilakukan analisis data, yang mana analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data ketika berada di lapangan. Dalam melakukan analisa data perlu dilakukan reduksi data, yaitu memfokuskan data yang dikaji kemudian deploy data, yaitu mengorganisasikan data-data yang sudah diperoleh sehingga mudah dibuat kesimpulan. Dan yang terakhir, verifikasi atau kesimpulan. Kemudian selanjutnya sistematika pembahasan. Penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab. Dengan rincian, pada bab pertama terdapat latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori, serta gambaran singkat mengenai sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi landasan dasar bagaimana penelitian ini dimulai dan terbentuk, serta ke arah mana penelitian ini akan berjalan. Kemudian pada bab kedua, penulis menggambarkan secara umum lokasi penelitian, yaitu di Pondok Pesantren As-Syekhoni. Dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan para santri, serta penulis juga memberikan gambaran umum mengenai Quran Surat Al-Muzammil ayat 4, yang meliputi kandungan ayat, asbabun nuzul ayat tersebut. Gambaran umum ini merupakan pondasi bagi peneliti untuk membahas kajian secara lebih dalam pada bab selanjutnya. Kemudian pada bab ketiga, penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaplikasian Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 pada kegiatan tahsin yang biasa dilakukan di Pondok Pesantren As-Syekhoni. Pembahasan ini yang nantinya akan menjadi kacamata bagaimana Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 dapat menjadi tradisi di Pondok Pesantren As-Syekhoni. Kemudian pada bab 4 berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjadi penelitian yang menjabarkan hasil penelitian yang dibuat dan sekaligus memberikan saran berdasar dari hasil penelitian tersebut.